kepala sekolah ya. Nah, harapannya setelah tahu cara praktis ini tidak ada ragu-ragu ya bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas untuk langsung menulis atau mungkin melanjutkan laporan penelitiannya dijadikan suatu artikel ilmiah yang bisa dimuat di dalam jurnal. Jadi di sini tujuan kita memang publikasi ilmiah Bapak Ibu, sehingga yang kita sampaikan, yang kita tuliskan, yang kita muat di jurnal untuk publikasi. Mata-mata untuk angka kredit. Namun demikian, alangkah sayangnya kalau sudah dipublikasikan tidak dapat angka kredit. Jadi harapannya nanti angka kredit ya juga bisa terpenuhi untuk Bapak Ibu. Sehingga penulisan dan sebagainya, mungkin cara-cara yang perlu dilengkapi untuk mendapat angka kredit, insya Allah nanti harus kita penuhi semuanya sehingga clear ya. Di laporan dapat angka kredit, di jurnalnya juga dapat angka kredit. Kemudian juga strategi membuat jurnal ya, atau menembus jurnal terakreditasi. Jadi materi dari Pak Dr. Herianto ini luar biasa. Jadi ini sudah menembus jurnal terakreditasi. Sehingga nanti kalau kita masuknya di jurnal ya, yang belum terakreditasi, insya Allah nanti bisa masuk dan bisa diterima ya. Cuma nanti kaitannya untuk angka kredit, memang nilainya itu lebih tinggi yang terakreditasi daripada yang belum. Jadi saya ulangi, untuk yang belum terakreditasi harus ISSN itu untuk dapat angka kredit. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi dengan 3 materi yang telah kita pelajari bersama, mudah-mudahan Bapak Ibu semakin yakin, semakin mudah untuk memahami, oh seperti ini caranya menulis artikel ilmiah. Nah untuk siang hari ini, selama kurang lebih 2 jam, jadi mohon maaf ini mundur waktunya, harusnya jam 13, kita sampai jam 35 baru mulai ya. Nah, sehingga jatah kita tetap 2 jam, mudah-mudahan Bapak Ibu juga sabar menunggu sampai 2 jam. Nah, untuk materi yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Harli Trisdiono, yaitu materi tentang penguatan kualitas artikel. Jadi penguatan kualitas artikel. Dengan demikian kita sudah semakin menukik lagi ke kualitas tulisannya. Mudah-mudahan setelah disampaikan oleh Pak Harli, kita semakin yakin, semakin paham akan penulisan sehingga bisa menulis dengan baik. Untuk itu Pak Dr. Harli mungkin sudah siap Pak Dr. Harli? Siap. Ya, sudah siap ya. Ini waktunya kayaknya mundur, jadi untuk paparan materi insya Allah nanti kurang lebih 45 menit saja, paling lama itu ya. Kemudian sisanya itu untuk sesi tanya jawab Harli ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi 1 jam pelajaran 45 menit kurang lebih paparan materi, kemudian sisanya kurang lebih 1 jam pelajaran juga untuk tanya jawab. Tapi ini bisa diyakini lah, nanti bisa apa ya, bisa lebih atau kurang. Kalau masih bersemangat sampai malam juga tidak apa-apa ya. Tapi kasihan yang teman-teman dari Papua ini sudah malam gitu ya. Oke ya, seharusnya itu Pak Harli sudah siap ya? Siap ya. Kalau siap silakan Pak Harli, waktunya kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Legiman. Ya. Bapak Ibu, kabar gembira, kita sudah ditemani juga oleh Bu Woro. Jadi Bu Woro sudah bersama-sama dengan kita juga pada siang hari ini. Gitu. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke materi berikutnya dari rangkaian pelatihan kita. Mohon ini nanti lebih banyak kita berdiskusi Bapak Ibu, karena memang materi kita nanti akan lebih banyak bicara tentang teknis. Semua dari pelatihan kita ini memang kita desain lebih kepada teknis, supaya Bapak Ibu lebih mudah gitu di dalam mengaplikasikan dari materi-materi yang ada. Dan sekali lagi tujuan akhir kita adalah bagaimana artikel kita itu mempunyai kekuatan yang cukup baik gitu. Dengan begitu ketika Bapak Ibu ingin mencoba untuk mengirimkan naskah
artikel Bapak Ibu ke jurnal yang terakreditasi, ya Bapak Ibu bisa mempunyai sebuah keyakinan gitu. Keyakinan Bapak Ibu mempunyai sebuah kepastian dalam tanda kutip itu bahwa jurnal yang Bapak Ibu, artikel yang Bapak Ibu kirimkan ke jurnal itu sudah mempunyai standar yang diperlukan oleh si pengasuh jurnal. Di sisi lain juga bagaimana kemudian Bapak Ibu nanti di dalam laporan Bapak Ibu juga, laporan penelitian Bapak Ibu juga mempunyai kekuatan yang semakin baik. Kita pelan-pelan harus mempersiapkan diri. Ya, ketika nanti sudah semakin banyak orang yang melakukan penelitian, otomatis nanti pasti standar dari penilaian itu akan meningkat. Nah sekarang Bapak Ibu yang sudah 4B, yang sudah pernah mengajukan DUPAK di 4B ke atas, saya kira sudah mulai merasakan bahwa pentingnya kita memperkuat dari artikel kita. Nah salah satunya adalah seperti yang kemarin saya sampaikan, dari keseluruhan halaman, baik itu di dalam laporan kita maupun artikel kita, yang menduduki proporsi yang paling besar itu adalah pada bab 4 atau pada bagian hasil penelitian dan pembahasan. Itu pun masih ada satu syarat lagi bahwa pada bagian pembahasan itu mestinya lebih banyak dibandingkan dari paparan data kita, hasil-hasil penelitian kita. Nah, disitulah kita akan memulai untuk memperkuat dari artikel kita. Oke, tujuan pembelajaran kita pada sesi ini, pada mata diklat ini adalah Bapak Ibu kita semua nanti mampu meningkatkan kualitas artikel jurnal kita melalui dukungan teori dan hasil penelitian terdahulu. Demikian juga dengan bagaimana kita melakukan teknik pengutipan serta bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas dari pembahasan kita. Topik kita pada sesi terakhir hari ini adalah itu. Sebelum nanti Bapak Ibu selesai ini, harapan kami Bapak Ibu segera belajar mandiri dengan tugas mandiri yang Bapak Ibu nanti akan saya jelaskan nanti tugas mandirinya. Pokok bahasan kita adalah penelusuran literatur, kemudian teknik parafrase dan penyajian data. Tadi sudah kita sudah diberikan satu pengantar ketika dalam materi 2 sesi yang pertama, sesi pertama yang kita panel tadi. Beberapa kita sudah mendapatkan satu pengantar terkait dengan teknik parafrase khususnya. Tetapi juga di sana ada penelusuran literatur. Kita masuk ke penelusuran literatur. Tadi juga sudah disinggung bahwa literatur, khususnya buku maupun artikel jurnal, beberapa jurnal sudah menghendaki adanya waktu yang lebih pendek lagi, dalam artian yang sangat mudah, baik itu buku maupun jurnal, artikel jurnal yang kita pakai, yang kita kutip. Yaitu 5 tahun. Nah, Eduka Widya Brata mulai edisi sekarang ini Bapak Ibu akan mulai ketat dengan penentuan standarnya bahwa literatur yang kita kutip itu paling tua adalah 10 tahun terakhir. Kalau ini tahun 2020 berarti tahun 2011. Tahun 2011. Nah, kenapa kami pengasuh dari artikel berani untuk meningkatkan kualitasnya ini? Karena kami mempunyai keyakinan bahwa kami mampu mendampingi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan di dalam mencari literatur yang paling baru. Kami mampu dan kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu berkelompok membentuk semacam katakanlah paguyuban begitu, Bapak Ibu akan bersama-sama di Zoom untuk mencoba belajar bersama tentang bagaimana cara kita untuk bisa menelusuri literatur baik itu dari buku maupun dari artikel di jurnal. Nah, kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu. Silahkan kami diundang gitu sebagai narasumber atau apalah istilahnya. Nah, itulah maka kenapa kami kemudian
berani mengatakan bahwa buku maupun artikel jurnal itu adalah 10 tahun terakhir. Nah, keberanian ini bukan didasari dengan suatu asumsi, tetapi karena kami sudah melakukan suatu riset. Kami sudah melakukan riset di mana ternyata Google sudah menyediakan cukup banyak resource terkait dengan jurnal maupun buku, yaitu yang ada di Google Book dan Google Scholar. Dua resource ini saja sebenarnya sudah sangat cukup untuk kita bisa meningkatkan kualitas artikel kita melalui dukungan literatur, baik itu buku maupun hasil penelitian yang terbaru, yaitu 10 tahun terakhir. Nah, literatur yang Bapak Ibu telusuri sebenarnya cukup banyak, tetapi kita bisa fokus kepada dua sebenarnya, buku dan artikel jurnal. Untuk beberapa data yang perlu dipaparkan sebagai sebuah dukungan, Bapak Ibu bisa mengakses website dari beberapa lembaga atau perguruan tinggi atau apapun yang memang kredibel. Yang memang kredibel. Contoh lembaga yang kredibel tentu saja pasti lembaga pemerintah. Tentu saja pasti lembaga perguruan tinggi. Ya. Kemudian lembaga-lembaga penelitian. Lembaga-lembaga penelitian. Itu lembaga-lembaga itu cukup itu kredibel, maka Bapak Ibu bisa mengutip yang dimuat di dalam website mereka sebagai data pendukung ketika Bapak Ibu akan membahas misalnya, atau ketika Bapak Ibu akan menuangkan latar belakang sebagai sebuah bentuk dukungan kondisi yang seharusnya seperti apa melalui data-data yang ada. Nah, tadi sudah disinggung di sesi pagi tadi bahwa tentu saja pasti sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, secara khusus dalam hal penelitian kita, karena kita ada jenjangnya SD, SMP, SMA, SMK, nah harapan kita bahwa selain juga tujuan, selain dari kemiripan judul, kemiripan permasalahan yang muncul, kita juga harus mencoba untuk mengusahakan dari kemiripan subjek kita. Kalau Bapak Ibu akan melakukan penelitian tindakan pada jenjang sekolah dasar, maka harapan kita adalah jurnal yang dipakai, artikel yang dipakai, hasil penelitian yang digunakan adalah hasil penelitian dengan subjek penelitiannya adalah sekolah dasar. Harapan kita seperti itu, supaya kemiripan dari lokus, kemiripan dari subjek, kemiripan dari kondisi yang melingkupi suasananya tersebut bisa tercapai. Dengan demikian data yang kita peroleh, kemiripannya itu ada. Dalam artian penelitian terdahulu bisa mendukung penelitian kita karena memang muncul beberapa hal yang secara karakteristik subjek, karakteristik kondisi itu bisa mendukung. Tetapi di sisi lain, ketika kita menemukan yang memang ekstrim, itu justru bisa menjadi sebuah percakapan hasil penelitian kita di kondisi yang ekstrim. Contoh, ketika Bapak Ibu menerapkan model tertentu, misalnya dengan menggunakan Google Classroom di daerah perkotaan, yang mengatakan bahwa kondisinya, hasilnya itu adalah baik, sementara di sisi lain Bapak Ibu bertugas di daerah 3T, katakan begitu supaya ekstrim ya. Bapak Ibu berada di daerah 3T yang dukungan infrastruktur telekomunikasinya masih relatif kurang. Maka ketika Bapak Ibu menemukan bahwa ternyata Google Classroom yang Bapak Ibu gunakan tidak efektif, maka Bapak Ibu bisa memperhatikan dua kondisi ini. Membahasnya, kenapa di penelitian si X berhasil atau efektif, penelitian Bapak Ibu tidak efektif. Nah, Bapak Ibu kemudian mempelajari dari subjeknya pada penelitian X itu, Bapak Ibu berhadapkan dengan subjek pada penelitian Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa menyimpulkan. Nah, dengan begitu, kualitas pembahasan Bapak Ibu menjadi kuat. Sumber dari internet, dua hal ini. Bapak Ibu bisa menggunakan dari https books.google.co.id. Ada yang pernah berselancar di Google Books? Silahkan kalau mau akan
share terkait dengan hal itu? Sambil saya menyiapkan lamannya. Silakan Bapak Ibu, ada yang share? Tanya Pak Dokter. Ya, silakan. Untuk yang diambil dari internet tuh dibatasi jumlahnya enggak? Karena kalau terlalu banyak katanya tidak baik gitu, Pak. Maksudnya seperti apa, Ibu? Kalau kita banyak mengambil dari internet, sebaiknya Ya. kita disarankan untuk mengambil yang data primer kan begitu. Kami pernah banyak mengambil dari internet, dikomentari seperti itu, begitu Pak. Oke, sebentar ya Bu ya. Mungkin ada sedikit perbedaan pemahaman mungkin. Perbedaan pemahaman. Dalam artian begini Bu, kalau saya tanya dulu, mengapa katakanlah pembimbing Bapak Ibu atau tim penilai tahu bahwa kutipan Bapak Ibu bersumber dari internet? Karena kita menyantumkan sumbernya, BB-nya berapa begitu Bapak? Atau harus gimana Pak? Ya, sebenarnya itu nanti ya. Dalam artian nanti itu akan lebih detail ketika kita bicara tentang menulis literatur. Tetapi tidak apa-apa, saya coba mungkin berikan satu contoh. Halo Pak Ali. Pak Ali. Ya. Iya, saya Pak Ali. Iya. Berkaitan dengan literatur, yang pertama Google Books. Saya pernah berselancar. Itu kan berbayar Pak Nggih. Jadi ya, tidak betul. bisa kita lihat semua akhirnya. Jadi sok malah ganjel gitu loh. Kalau tidak melihat semua malah nggak nyaman begitu. Iya. Jadi yang pertama tuh, yang kedua berkaitan literatur yang dibatasi usianya kasar gitu ya Pak ya. Itu kan kalau saya misalnya menggunakan literatur pengembangan itu kan literaturnya memang lama-lama Pak. Misalnya Adi, Borg Enggal, dan Tiaga Rajan itu kan tahun 80-an Pak. Itu masih boleh pakai. Karena memang pakai itu. Tergantung anunya Pak. Apa sifat dari buku yang Bapak Ibu kutip. Jadi ketika masih boleh itu, Bapak Ibu bisa menemukan contoh sederhana, ketika Bapak Ibu bisa menemukan taksonomi Bloom, ya tahun berapa sebenarnya Bloom itu menulis itu di dalam sebuah jurnalnya? 7 bulan. Saya menemukannya justru yang asli, yang ditulis oleh Benjamin Bloom, dan waktu itu saya agak lupa, Kratbols, itu tahun 1991. Ya. Nah, maka ketika itu adalah taksonomi Bloom, kita menggunakannya dari yang terdahulu, yang paling awal, justru itulah yang diharapkan. Gitu. Maka semuanya tergantung dari sifat. Jadi prinsipnya boleh Pak ya? Karena kalau yang buku terbaru misalnya dikutip oleh Prof. Sugiono gitu, itu kan 2018-19 ada, tapi juga sumbernya akhirnya jatuhnya ke yang buku Babonnya tadi itu. Jadi, akademik judgment kita Pak. Akademik judgment kita menjadi sangat penting. Ini Pak Nur ya tadi ya? Iya Pak. Akademik judgment kita yang penting. Ketika kita mengatakan bahwa itu merupakan sumber utamanya, sumber pertamanya, silakan. Tetapi kan seringkali yang misalnya katakanlah tulisannya Suharsini, katakan begitu. Karena yang sering digunakan kan salah satunya tulisannya Suharsini. Padahal kan Suharsini hampir setiap 5 tahun pasti mengupdate bukunya. Maka ketika tulisannya Suharsini tentang PTK yang kita gunakan itu misalnya terbitan tahun 1980-an, ya itu sudah kedaluarsa Pak. Gitu. Ya.
Lain kalau misalnya kita betul-betul menemukan bukunya dari Chemist and Taggart atau jurnalnya Chemist dan Taggart yang ditulis asli oleh Chemist dan Taggart. Nah, kita misalnya tahun 1945 pun tidak masalah. Gitu. Jadi judgment kita, bagaimana kita menjudge. Gitu. Kita bisa menilai, kita sendiri bisa menilai bahwa yang mana sumber itu memang betul-betul merupakan sumber primer. Ya, kembali ke pertanyaan tadi. Nah, kalau yang dimaksud itu adalah yang seperti ini, cara menuliskannya, sebentar, whiteboard saya sudah bisa saya share atau belum? Oh, enggak mau, whiteboard saya enggak mau di-share. Kalau yang dimaksudkan adalah cara menuliskan di literaturnya itu adalah seperti ini. Ini memang cara pengutipan yang, iya seperti ini. Tadi Bu siapa yang tanya? Bisa dibaca ya screen saya? Bisa terlihat? Bisa Pak, bisa Pak, bisa. Tadi yang tanya tadi misalnya seperti itu gitu? Iya. Cara menulisnya? Iya. Mana? Iya Pak. Kok hilang? Seperti ini cara menulisnya? HTP-nya Pak. Ya, maksudnya kurang. Ya. Nah, kalau memang cara menulisnya seperti ini, ya memang itu sebenarnya cara pengutipan yang tidak kredibel. Jadi itu sebenarnya sangat tergantung dari ketika kita mengutip gitu. Terus gimana Pak cara ngutipnya yang betul? Oh, nanti ketika kita membicarakan tentang daftar pustaka. Ketika daftar pustaka. Ya. Nah, kalau contoh sederhananya ketika kita mengutip misalnya ini, ya ini, share screen-nya kelihatan ganti berubah jadi jadi artikel? Belum? Belum. Belum saya share. Nah, ketika Bapak Ibu mengambil, ini kan sebenarnya satu artikel yang dimuat di Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia. Sudah ada ISSN-nya. Kalau sudah ada ISSN-nya, berarti dia sudah ada di dalam menggunakan OJS, Open Journal System. Coba kita cek. Tapi sekali lagi itu sebenarnya nanti di pengutipan. Ya. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Oh, tapi ini neliti lagi. Maaf, ini salah. Oke. Nah, kalau salah satu cara mengutip kita ini yang kita gunakan, ya, salah satu yang kita gunakan cara mengutipnya adalah seperti ini. Kalau kita memahami tentang dunia jurnal digital, ini harusnya tidak dibatasi. Kenapa? Karena memang ini jurnal STKIP Singkawang ini, dia sudah mempunyai EISSN. Ketika sudah mempunyai EISSN, berarti dia sudah ada di dunia maya. Gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memang masih ragu, ya mending ini nggak dimunculkan ketika menulis di di daftar pustaka atau di daftar rujukan. Itu Bapak Ibu tadi alamat websitenya tidak perlu dituliskan. Besok ketika kita menuliskan
untuk daftar rujukan atau daftar pustaka. Besok kan kita bahas di sana. Karena memang dunianya kan sekali lagi sudah dunia digital ya. Ketika dunia digital, ya semuanya kan relatif semuanya memang justru dituntut untuk masuk ke dalam dunia digital. Jurnal harus jurnal yang digital, kemudian buku juga sudah banyak e-book gitu. Begitu, Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lain? Lanjut. Baik, kita coba masuk ke Google Books ya. Ke Google Books. Mohon maaf. Mohon maaf. Nah, ini di Google Books, Bapak Ibu. Meskipun tadi seperti Pak Nur tadi ngendiko, betul ya Pak Nur ya, bahwa saya menjadi tidak nyaman ketika menggunakan Google Book kok tidak dibaca semua. Nah itu silahkan. Itu adalah pada persoalan secara individu saya katakan begitu. Tetapi saya mengatakan bahwa buku yang asli pun, misalnya hard copy pun, jarang kita membaca semuanya. Contoh misalnya kita ini hasil belajar. Waalaikumsalam. Oke, hasil belajar. Nah, maka sebenarnya di dalam Google Book, di Google Book ini sudah relatif sangat baru. Meskipun memang tidak semua pratinjonya dilengkapi. Tapi kita bisa mencari mana yang pratinjonya memang cukup. Pratinjonya kurang ya kita cari lagi. Pasus. Ini terbitan tahun 2019. Organisasi di bawah OSIS kalau Pasus. Kalau Orga, kalau ekskulnya namanya Tommy. Kami sangat yakin ketika kami menuntut bahwa ya Tonti itu ekskulnya, Pasus itu yang di bawah OSIS. 10 tahun terakhir, kami sangat yakin sebenarnya bisa Bapak Ibu. Persoalannya hanya apakah Bapak Ibu familiar dengan Google Books dan familiar dengan Google Scholar. Ketika Google Book ini terbitan 2019 Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu beli bukunya. Bapak Ibu tinggal cari. Nah, Bapak Ibu tinggal mencari mana yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya pengertian dari prestasi belajar, tinggal Bapak Ibu klik. Bisa diikuti ya? Terlalu cepat tidak? Terlalu cepat tidak? Tidak. Cukup ya? Cukup. Ya. Ketika kita mencari tentang prestasi belajar kan ini sudah jelas. Ya. Tadi judul bukunya jelas, pengarangnya jelas, kemudian penerbitnya jelas, ini penerbitnya jelas, tahunnya juga jelas, halamannya juga jelas. Halamannya juga jelas, pengertian prestasi belajar. Nih halamannya jelas, tinggal kita melihat saja mana yang kita butuhkan. Ini halamannya jelas, halaman 5. Ini terlihat ya, halaman 5. Itu halaman 5. Nah daripada kita kan rata-rata buku-buku yang dikutip itu kalau tidak Slameto, ya Jamarah, Nana Sujana, Suharsimi Arikunto, paling lari-larinya ke situ. Padahal kan ini ada buku yang ditulis oleh orang lain. Ini oleh Zaiful Rosyid, Mustajab Mansur, dan Aminul Rosyid Abdullah. Beliau bertiga juga memberikan penjelasan. Apa itu prestasi belajar? Gitu. Daripada Bapak Ibu menggunakan Wikipedia, prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Wikipedia itu malah menjadi kurang bagus. KBBI juga itu menjadi kurang bagus. KKBI itu mestinya dikutip oleh si penulis buku,
untuk dia bisa menjelaskan. Ya, jelas ya? Silakan, ada yang perlu kita diskusikan dulu. Kita mengalir saja mungkin. Nah. Kalau Pak? kutipan dalam kutipan gimana, Pak? Iya Pak Nur? Kutipan dalam kutipan, maksudnya kita itu pengen mengutip sesuatu yang di buku itu sebenarnya juga kutipan. Itu kayak tadi catatan kaki ada nggak Pak? Yang tadi Pak Hari ngasih contoh tadi kan, dia juga mengutip gitu. Ini yang dia kutip dari Slameto. Itu Slameto tetap itu nomor 3. Dia pakai footnote ya. Nomor 3 itu, sebentar cari dulu. Ini ya, yang nomor 3 itu yang ini. Berarti yang belajar ya dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah pendapatnya Slameto yang dikutip oleh beliau ini. Yang dipakai yang mana? Sebenarnya bisa, Pak. Bisa. Sebenarnya bisa. Hanya memang kemudian cara kita mengutip saja, yang tidak terlalu vulgar mungkin ya istilahnya. Tadi kan misalnya bla 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 gini ya. Sudah screen yang saya share sudah ganti PowerPoint? Ya, itu jurnal itu. Sudah ya. Nah, tadi apa yang dikatakan oleh Slameto tadi, yang dikutip oleh beliau tadi, di sini Slameto gitu. Ya, Slameto. Kemudian sebentar. Misalnya begini. Slameto mengatakan titik 3. Nah, baru di sini tadi yang menulis tadi, tidak masalah. Tadi katakanlah si A, si B, dan si C itu 2019 halaman 4. Cara mengutip kita seperti ini bisa, Pak. Atau mungkin saya pernah baca yang Slameto dalam ABC gitu bisa ya? Slameto dalam ABC gitu? Iya. Bisa sih sebenarnya, Pak. Iya, sering seperti itu. Cuman ketika seperti itu, nanti sebenarnya bukunya itu bukunya si ABC, tetapi begitu banyak pendapatnya ahli yang kita kutip dari ABC. Ini contoh sederhana tadi, ini tadi saja. Ya. Ini kan beliau pertama mengutip Slameto yang nomor 3 tadi. Terus yang nomor 4 beliau mengutip Fatur Rahman dan Sulistiorini. Ya, terus ada lagi beliau juga mengutip dari, terlihat ya yang saya maksudkan, yang saya share. Ya. Ini beliau juga mengutip dari bukunya Zainal Arifin, Saiful Bahri Jamarah. Nah, nanti semuanya itu Jamarah dalam ABC ini, kemudian Purwodarminto dalam ABC gitu, Pak. Kita kejebaknya di situ. Arifin dalam ABC ini, Slameto dalam ABC gitu. Kita tidak mencari dari sumber yang lain. Kita hanya satu buku, tapi kelihatannya kita sudah banyak mengutip pendapat orang lain, tetapi sebenarnya itu hanya dalam satu buku. Nah, untuk jurnal-jurnal tertentu, kita pasti itu tidak diterima. Karena sebenarnya itu hanya satu buku gitu, yang dia baca atau yang dia jadikan sebagai referensi gitu. Persoalannya di situ. Makanya kami kemudian lebih mendorongnya, coba Bapak Ibu mengakses Google Book dan Google Scholar gitu. Bukan membeli satu buku, tetapi di situ misalnya prestasi belajar itu ada pendapatnya A, B, C, D yang ditulis X gitu. Nah, nanti semuanya
menurut A dalam X, menurut B dalam X, menurut C dalam X gitu. Akhirnya menjadi seperti itu gitu. Kita terjebaknya di situ. Nah, itu dalam tanda kutip sebenarnya ya kekuatan dari artikel kita menjadi kurang. Kekuatan dari laporan kita menjadi kurang. Nah, kami lebih mendorong coba Bapak Ibu akses Google Book. Gitu, Bapak Ibu. Jelas ya? Silakan kalau masih ada yang perlu kita diskusikan. Nah, kembali lagi ketika misalnya di dalam Google Book kok saya hanya membaca satu bagian kecil saja dari seluruh halaman ini, nah ini kami menyerahkannya semuanya kepada Bapak Ibu. Yang jelas betul-betul kita membaca bukunya gitu. Kita membaca bukunya. Kalau kutipan skripsi gimana Pak Adli? Oh, skripsi selama ya Pak? Ya, skripsi, tesis atau disertasi kan bisa dikutip. Bisa, bisa. Yang penting bahwa memang ketika kita mengutip skripsi biasanya kan di e-library ya. Nah, kita harus mengutipnya sumbernya dari e-library, Pak. Dari perpustakaan digitalnya, elektroniknya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa skripsi gitu kemudian kita tuliskan seperti itu, tidak bisa. Beda kalau atau Bapak Ibu membacanya di perpustakaan. Jadi Bapak Ibu dijelaskan di sana, diakses di perpustakaan tanggal berapa gitu. Boleh, boleh. Cuman sebenarnya tidak begitu lazim. Tidak begitu lazim. Sebenarnya skripsi itu kan belum masuk ke dalam tataran publikasi sebenarnya. Dia baru laporan saja. Laporan yang dia sampaikan dilaporkan kepada perguruan tingginya, di mana tempat di mana beliau belajar. Tapi belum masuk ke dalam publikasi. Beda kalau sudah dimuat dalam artikel jurnal. Kalau kami lebih mendorongnya tidak usah ke skripsi, langsung saja ke artikel gitu. Toh di artikel sudah sangat terbuka, sudah sedemikian luar biasa tersedia. Asumsinya kalau sekarang kan skripsi itu wajib. Asumsinya sekarang skripsi kan wajib tayang publikasi. Oh, kita tidak bisa main asumsi, Bapak. Artinya, apakah skripsi itu dimuat di e-library-nya, di perpustakaan digitalnya, dari perguruan tinggi tersebut, atau skripsi tersebut sudah dipublikasikan melalui jurnal. Gitu. Ya. Contoh misalnya kalau Bapak Ibu mau mengakses misalnya kan bisa mengakses perpustakaan UNS misalnya. Tapi biasanya dia minta password sih. Ini. Terbaca ya? Yang saya share. Ini ya, di sini, di perpustakaan, maka Bapak Ibu harus menunjukkan ini. Menunjukkan alamat bahwa Bapak Ibu mengakses skripsi tersebut, itu ada di dalam perpustakaannya UNS. Gitu. Alamat websitenya ini harus dicantumkan. Alamat websitenya ini harus dicantumkan. Gitu ya. Oke, pertanyaan yang lain? Belum ada? Nah, kembali kita masuk ke tadi. Kita kembali ke tadi ke Google Books. Ini ya, di Google Books sekali lagi, ini sudah sangat tersedia banyak. Mau hasil belajar, mau jigsaw, nih,
Ada jigsaw. Ya. Ini juga ada jigsaw. Ini ada jigsaw. Ada berapa tadi? Sudah 4. Memang beberapa berbahasa Inggris ya. Ini ada jigsaw. Ada jigsaw. Buku asli ya Pak? Ya. Buku asli ya Pak? Maksudnya buku asli bagaimana? Jadi sumber utamanya ya Pak? Ini bisa jadi sumber utama. Oh, bisa. Meskipun definisi dari sumber utama kan mungkin bermacam-macam. Bisa Ibu. Ini kan misalnya ini salah satu yang dipakai. Apa sebenarnya yang dimaksudkan, yang diinginkan tentang jigsaw? Ini kan ada di sini. Ya. Kalau misalnya yang coba kita cari yang bahasa Indonesia. Kalau mau pakai bahasa Indonesia berarti tadi ketika mencari Bapak Ibu menulisnya adalah model pembelajaran jigsaw. Kemudian nanti baru bahasa ini mendesain model pembelajaran inovatif. Ya bahkan informasinya sudah disampaikan di sini. Pada halaman berapa Bapak Ibu bisa menemukan tentang jigsaw? Ini kan sudah ditemukan dalam buku pada halaman 124. Tinggal kita klik, kita lihat. Ini tahunnya juga masih sangat muda ini, 2017. Di halaman pertamanya, semoga dimuat. Nah ini dia. Halaman judulnya ada. Oke. Penulisnya ada. Kemudian tahun terbitnya ada, 2014. Penerbitnya juga ada. Penerbitnya Kencana, pencetakannya PT Karisma Putra Utama. Jadi kuncinya adalah mari kita mencoba mengakses internet dengan baik. Kalau memang kita mengalami kesulitan dalam kita mengakses buku secara hard copy atau jurnal secara hard copy. Nah, kita harus membiasakan diri untuk mengakses internet. Karena di internet sudah begitu banyak sumber yang bisa kita pakai untuk meningkatkan kualitas dari tulisan kita. Ya, sangat banyak sumber itu bisa kita pakai. Silakan ada yang mau berbagi? Mau tanya Pak Ari. Iya, silakan. Saya Bu Sofi. Mau Ya, tanya, silakan, Bu untuk Sofi. hasil Ya. penelitian yang relevan itu yang dimaksud relevannya apakah ditinjau dari metode ataukah dari materinya? Lebih kepada modelnya atau metode pembelajarannya. Oh begitu. Iya. Ya. Karena berarti kalau yang modelnya materinya tidak ini ya, lebih dipentingkan. Sebentar, kita samakan persepsi dulu yang dimaksud model itu apa. Katakanlah Ibu akan melakukan penelitian dengan judul apa? Misalnya menggunakan model jigsaw, taruhlah seperti itu. Untuk materi kesebangunan misalnya. Itu nanti yang kita ambil hasil penelitian sebelumnya yang relevan, itu berarti saya cari yang model jigsaw-nya atau yang materi kesebangunannya itu? Jigsaw-nya, Ibu. Oh, begitu. Jigsaw-nya, ya. Ya. Jigsaw-nya, modelnya atau metodenya. Itu yang dikatakan relevan. Nah, usahakan misalnya kalau itu adalah mata pelajaran matematika, diusahakan mata pelajaran matematika. Oh, gitu. Kalau itu SMP, jenjang SMP, ya berarti model jigsaw untuk mata pelajaran matematika jenjang SMP. Target pertama kita cari itu dulu. Ya, target pertama kita. Silakan Bapak Ibu. Iya Pak, paham Pak. Matur suwun. Nggih, matur nuwun Bu Sofi. Silakan Bapak Ibu. Pak, saya. Iya, Bu Ripka, silakan. Iya, tadi kan kalau model Pak ya, yang relevan kan model atau metode. Kalau Pak, gitu, Pak. Sama. Media ini belum pernah, misalnya atau kita inovasi baru gitu. Belum ada yang mirip, tapi adalah yang mirip-mirip sedikit. Misalnya gimana?
Sebenarnya ketika medianya itu belum ada, penelitiannya itu adalah bukan penelitian tindakan sebenarnya. Karena media yang kita gunakan itu sebenarnya belum teruji efektif atau tidak untuk mencapai tujuan. Maka sebenarnya penelitiannya adalah penelitian research and development dulu. Kalau dalam bahasa guru, sebenarnya risetnya, penelitiannya adalah penelitian pembuatan dan pemanfaatan alat peraga. Belum masuk ke dalam penelitian tindakan. Kalau di dalam penelitian R&D, dalam hal ini pembuatan dan pemanfaatan alat peraga, itu kan ada bagaimana alat itu digunakan, mengapa alat itu digunakan, terus kemudian diuji. Alat itu kan kemudian diuji. Iya, betul. Nah, ketika alat itu diuji, hasilnya seperti apa? Oh, ternyata hasilnya meningkat. Nah, itu berarti penelitiannya sebenarnya adalah penelitian research and development. Kalau di dalam dunia guru dikatakan sebagai laporan pembuatan dan pemanfaatan alat peraga. Karya inovatif, Pak Ali. Ya, atau karya inovatif. Masuknya lebih ke karya inovatif. Boleh tambah, Pak? Ya, silakan Bu Ripka. Jadi pengalaman juga Pak, saya kan pernah membuat karya inovasi 2014, kemudian media itu sudah dilombakan di tingkat nasional. Kemudian tahun 2018 saya bikin PPK dengan media itu Pak. Nah, media yang sudah pernah dulu sudah di validasi lah begitu ya, karena sudah dilombakan. Sudah pernah saya bikin PPK-nya. Jadi maksudnya sumber relevannya itu yang tadi dikatakan Ibu sebelumnya itu, Ibu Sofi, seperti apa sumber relevan untuk PPK yang itu seharusnya gitu. Oh, tadi yang sebenarnya tadi yang disampaikan oleh narasumber bahwa ketika kita membuat sesuatu itu akan lebih baik kalau kita publikasikan. Ya, Bapak Ibu tidak perlu ragu mempublikasikan apapun. Mungkin Bapak Ibu menganggap bahwa hasil karya inovatif Bapak Ibu itu adalah karya inovatif yang sepele, yang kecil. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu ragu, tidak perlu berkecil hati. Ketika Bapak Ibu membuat, apalagi kalau sudah sampai kepada di lomba. Lomba itu kan tidak harus tingkat nasional. Lomba tingkat kecamatan pun menurut saya Bapak Ibu tidak perlu ragu. Tulis, kemudian masukkan ke jurnal. Gitu. Banyak sekali jurnal yang sebenarnya membutuhkan kita gitu. Tanpa bermaksud untuk mengatakan yang lain-lain, sebenarnya jurnal perguruan tinggi swasta di daerah itu sebenarnya sangat membutuhkan tulisan kita. Karena ketika mereka menerima tulisan, katakanlah misalnya ada perguruan tinggi kecil di Jogja, jurusan FKIP punya jurnal misalnya, kemudian menerima tulisan Ibu Ripkah yang di Kalimantan Barat, kemudian menerima tulisan Ibu Niputu yang ada di Sulawesi Selatan, menerima tulisan dari Ibu Desya yang di Ambon, maka kredibilitas dari jurnal itu akan meningkat gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali jurnal di perguruan tinggi itu yang membutuhkan kita Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu mempunyai karya inovatif sepele apapun, tolong ditulis menjadi sebuah artikel, disampaikan ke jurnal. Nah, ketika Bapak Ibu akan menggunakan itu sebagai media di dalam menolong misalnya metode Jigsaw dengan menggunakan media Ripkah, katakan begitu, maka literaturnya sudah jelas. Bahwa media Ripkah tadi sudah dimuat di jurnal X gitu. Maka itu sudah sah. Tulisan Ibu sendiri, Ibu kutip sendiri, tulisan Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu kutip sendiri untuk menjadi sebuah dukungan teori untuk Bapak Ibu menggunakan itu sebagai media di dalam Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan gitu. Boleh ya Pak, yang mengutip dari penelitian kita sendiri ya? Yang penting kan itu sudah kita publikasikan.
Nah, kemudian kan kita mengatakan menurut Rifkah, metode Rifkah itu adalah bla 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 gitu. Media. Misal katakan itu dikatakan sebagai media piring misalnya. Itu menurut Rifkah tahun berapa media piring merupakan media yang digunakan untuk bla 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 gitu. Meskipun itu yang menulis adalah ibu sendiri. Jadi media yang ibu namai sebagai media piring yang sudah dimuat di jurnal itu ibu pakai sebagai dasar untuk Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan untuk menggunakan media piring tersebut. Iya, Pak. Gitu. Iya, Pak. Kalau seandainya medianya dulu 2018 belum pernah dijurnalkan, tapi sudah saya masukkan ke Wikipedia, Pak. Kira-kira bisa nggak jadi sumber? Kalau dicek di Wikipedia tuh ada gitu gambarnya. Bisa jadi sumber nggak? Sebenarnya Wikipedia itu tidak punya kredibilitas untuk dijadikan sebagai acuan. Kelemahan dari Wikipedia itu kelemahan dari Pedia berarti kan, itu karena biasanya mereka kan bisa disunting. Betul enggak? Tulisan kita kan bisa disunting, lah. Yang menyunting kan orang lain. Nah, disitulah kemudian muncul kenapa pada akhirnya Wikipedia di dalam dunia akademik itu belum dianggap sebagai sumber yang kredibel. Termasuk blog juga belum. Padahal kalau blog itu malah lebih pertanggungjawabannya lebih kelihatan. Tetapi blog sampai sekarang juga belum bisa dikatakan sebagai sumber. Silakan Pak Ahmad. Kok menyala, mungkin mau ada yang mau ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harif. Iya, Pak. Ya. Saya menyambung apa yang ditanyakan oleh Ibu tadi tentang kutipan itu, Pak. Memang ada di dalam karya ilmiah itu ada batasan yang kita kutip ini, Pak. Mohon untuk penjelasannya untuk sumber, Pak. Sumber itu dari internet. Itu ada batasannya, Pak ya. Karena pernah saya dengar disampaikan oleh seorang pakar itu penulisan bahwa itu ada batasnya, Pak. Kira-kira kalau memang ada batas berapa yang harus kita ambil, Pak? Oh, saya tidak berani mengkonfrontir dari pendapat yang Bapak Ibu dengar ya. Yang jelas kalau batasan dari sisi kredibilitas websitenya itu jelas. Blog itu pasti tidak boleh. Oh, gitu, Pak. Ya. Blog itu tidak punya kredibilitas. Kemudian misalnya seperti Kompasiana itu juga sampai sekarang belum masuk ke dalam dikatakan sebagai sumber yang kredibel. Tetapi ketika Bapak Ibu misalnya websitenya katakanlah Universitas PGRI Jogja katakan begitu. Nah, di situ ada judul artikelnya, kemudian di situ ada penulisnya, kapan artikel itu di-upload, ya, maka itu bisa itu boleh. Itu kalau dari sisi kredibilitas sumbernya. Tetapi kalau dari sisi jumlah, kalau ada yang mengatakan bahwa dari sisi jumlah itu dibatasi, Bapak Ibu, sekali lagi, eranya adalah sudah era digital. Perguruan tinggi ketika mempunyai jurnal wajib harus menggunakan open journal system. Beberapa perguruan tinggi membebaskan tidak berbayar untuk kita bisa mengakses jurnal mereka. Beberapa perguruan tinggi kita hanya bisa mengakses abstraknya. Itu. Kalau kita mau mengakses secara lengkap kita harus bayar. Beberapa perguruan tinggi menggunakan sistem berlangganan dan seterusnya. Nah, maka ketika jumlah itu dibatasi, itu menjadi persoalan menurut saya. Termasuk e-book kan. E-book itu kan kita harus menyebutkan bahwa itu ada dimuat di mana gitu. Gitu. Jelas ya? Tapi saya tidak berani mengkonfrontir. Maka ketika Bapak Ibu ragu, misalnya Bapak Ibu mendapatkan, saya share ya. Saya share mendapatkan jurnal yang
Bentar. Ini kelihatannya. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan jurnal yang Bapak Ibu peroleh dari jurnal Frontal Keilmuan PKN ini seperti ini, kalau Bapak Ibu ragu, maka alamat dari jurnal ini tidak perlu Bapak Ibu cantumkan. Gitu. Ini kan sebenarnya kita dapatkan dari jurnal e-jurnal ini, dari internet ini. Siap, Pak. Betul ya. Maka ketika kita sebenarnya ini nanti sekali lagi ini materinya nanti. Ketika kita menuliskan ini ya Jurnal Frontal Keilmuan PKN volume 5 nomor 1 gitu. Tahun 2019. Kita tidak perlu mencantumkan kita mengaksesnya di mana gitu. Ya. Gitu. Kalau itu ya sebenarnya strategi. Tetapi bagaimana lagi? Kan kita tidak bisa menggiring opini dari misalnya tim penilai, kan kita nggak bisa menggiring opini beliau-beliau. Kita ikuti saja misalnya seperti itu. Siap. Terima kasih, Pak. Baik, gitu. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. siap, Pak. Terima kasih. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Selamat kembali. Iya, Pak. Untuk penelitian itu kan ada istilah penelitian apa istilahnya yang terdahulu yang relevan itu apakah bisa dimasukkan semua atau hanya sebagian saja Pak? Misalkan penelitian kita hampir sama dengan nilainya orang untuk mendukung itu, kira-kira bisa nggak Pak dijurnalkan itu? Bisa Bapak, bisa. Ya artinya ya secukupnya. Kalau kita menemukan sebuah penelitian relevan sejumlah 20, ya kita ambil yang relevansinya paling dekat lah, kurang lebih misalnya 10 atau berapa gitu. Gitu. Tapi kalau di dalam laporan penelitian kita biasanya kurang lebih ya sekitar 5 sampai 10. Kalau di dalam laporan ya seperti kemarin yang sudah kita sampaikan kan cara penulisannya, penelitian yang relevan itu cara penulisannya ketika kita membuat laporan penelitian dalam bentuk buku dengan ketika kita membuat laporan penelitian dalam bentuk artikel itu kan cara penulisannya berbeda. Itu Pak, Bapak Ibu. Ya terima kasih Pak. Jangan sampai nanti kalau misalkan penelitian terdahulu miliknya orang lain dikira plagiat, itu yang saya khawatirkan di situ Pak. Enggak Pak, enggak. Ya. Enggak, itu hanya cara kita. Bagaimana kita menuliskan strategi kita menuliskan penelitian itu sebagai dukungan literatur kita. Hanya tergantung cara kita, Bapak Ibu. Iya. Oke, kita masuk ke waktunya ternyata sudah 2:30 Bapak Ibu. Kita masuk ke yang berikutnya, yaitu tentang Google Scholar. Ini masih lebih kepada pengantar ya Bapak Ibu. Google Scholar berarti kan tinggal di sini diklik saja. Saya kira sudah bisa lah Bapak Ibu ketika mencari alamat website Google Scholar. Nah, misalnya model pembelajaran Jigsaw, ya yang sudah ada saja Discovery Learning. Bapak Ibu coba perhatikan pada screen sebelah kiri Bapak Ibu. Betul ya, kiri. Ini yang ada di ini yang saya blok. Ya betul Pak, kiri Pak. Kiri ya, yang saya blok ini. Nah sekali lagi kenapa kemudian kami memberanikan diri bahwa gampang, kami men-statement gampang untuk mencari literatur yang sangat mudah. Kita contoh saja bahwa model pembelajaran Discovery Learning, katakan kita mulainya tahun 2016. Kalau 2016 berarti 5 tahun terakhir ya. Kita klik sejak 2016. Bapak Ibu bisa lihat berapa artikel jurnal yang ada dimuat di sini. Ini sampai 10. Katakan satu halaman itu 10 aja berarti sudah 100. Ya, ini. Ini. Padahal ini 10 saja masih banyak lagi ini. Masih 14. Katakanlah 14. Masing satu halaman itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul 10.
Kalau 14 berarti kan sudah 140 artikel. Tinggal Bapak Ibu mencari mana yang paling relevan dengan penelitian Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu guru SD akan meneliti tentang model pembelajaran discovery learning di SD, ini ada SD. Ketika di SMA ini ada SMA. SD ini ada lagi gitu. Ya. Nah, jadi dunia maya sudah sedemikian luar biasa menyediakan sumber bagi kita. Ini 5 tahun terakhir padahal nih Bapak Ibu. Taruhlah mulai tahun 2019 saja misalnya. 2019 ini juga sudah banyak. Ini sudah ada 10. 10 kali 10 sudah 100. 100 artikel. Kita tinggal memilih, ya ada 10. Ada 100 artikel yang tinggal kita pilih. Mana yang paling sesuai dengan kita. Bahkan yang tahun 2020 pun sudah ada. Dari proceeding seminar. Tinggal kita memilih mana yang paling relevan dengan kita. Jadi sekali lagi tidak perlu khawatir gitu. Tidak perlu khawatir. Ketika Bapak Ibu mau mengakses ini paling berapa sih? Enggak sampai 1 jam. Yang penting di-download dulu. 10 artikel di-download dulu. Ya, kemudian Bapak Ibu siapkan gitu. Ya, Bapak Ibu siapkan, nanti sambil Bapak Ibu masukkan ke HP Bapak Ibu. Pemberkasan. Itu. Suatu saat ketika Bapak Ibu sempat untuk membaca, Bapak Ibu buka HP Bapak Ibu sambil membaca gitu. Jadi dunia maya sudah demikian luar biasa menyediakan bagi kita terkait dengan apa yang kita butuhkan. Oke. Ada pertanyaan? Oke, sekarang kita masuk kepada teknik parafrasenya. Meskipun kemarin sedikit sudah kita singgung, tadi juga sudah disinggung. Silakan Bapak Ibu perhatikan screen yang saya share. Kalau saya melihat ini, ada begitu banyak informasi yang bisa kita kemudian nanti jadikan sebagai sebuah parafrase. Mari kita identifikasi. Informasinya apa saja yang kita dapatkan di sini. Dari abstrak ini. Kuncinya ketika Bapak Ibu membaca artikel jurnal, pertama Bapak Ibu perhatikan betul adalah abstraknya. Ketika di dalam abstraknya Bapak Ibu belum mendapatkan informasi yang cukup, silakan Bapak Ibu bisa melihat di terakhir dulu. Gitu. Bapak Ibu bisa lihat di terakhir dulu, yaitu di simpulan. Baru kemudian Bapak Ibu membaca yang pada bagian lain. Oke, silakan. Dari abstrak ini, informasi apa yang bisa kita dapatkan? Perbedaan hasil belajar, Pak. Minat belajar dan hasil belajar, Pak Eri. Hasil belajar. Iya, perbedaan. Tujuan penelitian. Mohon satu-satu ya. Mohon satu-satu supaya nanti tidak tumbang tindih. Silakan siapa dulu karena. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Bu siapa? Sebutkan nama saja karena saya tidak bisa melihat screen-nya secara utuh. Silakan Ibu. Kalau nggak ada Sutarjo, Pak Arli. Ya, silakan Pak Tarjo. Ya. Langsung. Melihat dari abstrak itu, melihat dari kata kuncinya, Pak. Ya. Dari model pembelajaran discovery learning, kemudian minat belajar dan hasil belajar, Bapak. Terima kasih. Oke, kita melihat dari kata kunci dulu. Di situ ada discovery learning, ada minat belajar, ada hasil belajar. Artinya apa? Ketika kita melihat kata kunci ini. Artinya apa?
Dari kata kunci ini ingin mengatakan bahwa artikel ini, ya artikel jurnal ini, itu bicara tentang model pembelajaran discovery learning, bicara tentang model tentang minat belajar, dan bicara tentang hasil belajar. Atau ingin melaporkan penelitian beliau ini terkait dengan model discovery learning, minat belajar, dan hasil belajar. Oke, berikutnya. Silakan berikutnya. Saya Pak Hari. Ya, silakan. Sebutkan namanya Ibu, karena Bu Emma. Silakan Bu Emma. Cara untuk penelitian ini, jadi metode penelitian, kemudian apa kesimpulan tadi, hasil analisis. Iya, oke. Caranya berarti dia menggunakan metode PTK ya? PTK ya? Kalau penelitian eksperimen. Eksperimen ya? Iya. Oh, penelitian eksperimen. Dia penelitian eksperimen. Kemudian eksperimen menggunakan metodenya kuesioner. Ya, berarti instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Iya. Kemudian analisis ANAFA. Analisisnya menggunakan ANAFA. Oke, ya. Berarti itu adalah sebuah proses. Nah, itu prosesnya. Ketika prosesnya, maka informasi dari abstrak ini ketika kita mau melakukan sebuah penelitian, kita bisa mempunyai keyakinan kalau ketika kita akan meneliti tentang minat belajar, itu bisa salah satunya instrumen yang kita gunakan adalah kuesioner. Ya, kuesioner. Mungkin di penelitian lain, di artikel lain, Bapak Ibu menemukan bahwa metode instrumen yang digunakan di dalam pengumpulan data penelitian untuk mengetahui tentang minat belajar itu adalah menggunakan instrumen pengamatan. Ya, dari beberapa itu, maka kemudian Bapak Ibu mempunyai sebuah keyakinan, mempunyai sebuah keberanian, oh ya sudah, berarti penelitian saya, instrumen yang saya gunakan, karena saya akan meneliti tentang minat belajar siswa, saya menggunakan kuesioner. Atau sebaliknya, Bapak Ibu bisa menggunakan juga misalnya instrumen pengamatan. Oke, yang lain Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu temukan yang lain? Kalau tadi kan untuk memperkuat kita di dalam kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan sudah ada dukungan teorinya. Nah, sekarang ketika kita mau mengatakan apa tentang discovery learning, karena kita mau melakukan penelitian tentang discovery learning misalnya, ya, apa yang bisa kita temukan dari sini sehingga kemudian abstrak ini atau artikel ini bisa kita kutip. Artikel ini bisa kita kutip di dalam kita menulis artikel kita. Apa? Interaksi kali Pak. Ya? Mungkin ada, saya Rika Pak, mungkin ada interaksi antara model dengan minat ya Pak. Iya. Jadi misalnya kita di pendahuluan kita mengatakan, bahwa minat belajar siswa itu, ini interaksi antara model pembelajaran minat terhadap hasil gitu ya. Bahwa hasil belajar siswa salah satunya itu adalah dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan. Oke, kita masuk ke sini. Dari abstrak itu kemudian kita mengatakan begini, bahwa di pendahuluan ya, karena kan kita akan menuliskan bahwa hasil belajar itu salah satunya itu adalah dipengaruhi oleh model pembelajaran. Maka misalnya kita menuliskan bahwa hasil belajar, bisa dibaca ya tulisan saya, hasil belajar siswa salah satunya dipengaruhi oleh model pembelajaran. Apa yang kemudian kita tuliskan dari tulisan kita ini? Yang supaya artikel kita
kualitas artikel kita itu bagus. Apa yang kita tuliskan? Meskipun kita sudah tahu bahwa hasil belajar siswa itu bisa sangat dipengaruhi oleh model pembelajaran. Misalnya, waktu siswa akan belajar tentang erosi, maka kemudian model pembelajarannya itu eksperimen dengan 3 model. Bisa membayangkan ya? Nah, dengan 3 model, ada model bidang miring yang diisi pasir, diisi tanah liat, kemudian diisi oleh tanah yang ditutup oleh rumput, kemudian dialiri air. Kemudian air yang mengalir ditampung, dilihat kekeruhannya, kemudian diukur, misalnya disorot dengan senter, ada yang tembus, ada yang tidak. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa ketika kita belajar, anak-anak belajar tentang erosi, salah satu model pembelajaran yang lebih efektif itu adalah ketika dengan menggunakan eksperimen. Mereka melakukan eksperimen. Kita sudah tahu, kita bisa menuliskan seperti itu, bahwa hasil belajar siswa salah satunya adalah dipengaruhi oleh model pembelajaran. Tetapi itu pendapat kita. Di dalam dunia akademik, tulisan akademik itu dalam tanda kutip tidak laku gitu. Maka apa yang harus kita tuliskan berdasarkan abstrak yang tadi? Ini abstrak yang ini. Kemudian kita mau menuliskan seperti ini. Apa kemudian yang kita tuliskan sesudah kita menulis hasil belajar? Salah satunya dipengaruhi oleh model pembelajaran. Silakan. Nah, ini kemudian kan kita tuliskan penulisnya. Kebetulan tadi tidak saya kopikan ya. Nah, penulisnya. Katakan ini hasil penelitian saya lah. Trisdiono 2019. Begitu. Silakan kita diskusikan dulu. Kenapa dari abstrak ini kita kemudian menemukan sebuah dukungan bahwa ketika kita menuliskan hasil belajar siswa salah satunya dipengaruhi oleh model pembelajaran, itu abstrak ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi kita untuk memperkuat jurnal kita, artikel kita. Silakan, Bapak Ibu. Ya, silakan. Saya Pak, mungkin ya, silakan Bu. Mungkin karena sudah dilakukan jadi valid begitu datanya, dan sudah dalam bentuk dijurnalkan, mungkin ini menjadi sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul, betul Bu. Jadi karena omongan kita itu dipengaruhi atau diinspirasi atau didasarkan dari tulisan yang ada di dalam abstrak ini. Yaitu pada poin kedua itu, yang mengatakan bahwa terdapat interaksi antara model pembelajaran dan minat terhadap hasil belajar IPA siswa. Maka dari kata ini, dari simpulan si peneliti ini, ya, kemudian kita menuliskan bahwa hasil belajar siswa salah satunya itu dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan. Dalam kurung, ya, artikel ini ditulis oleh siapa? Jelas ya? Dibandingkan kita hanya mengatakan hasil belajar dipengaruhi oleh model pembelajaran, ini tidak ada misalnya. Ini sudah tidak ada. Terus langsung disambung lagi, bla bla bla, disambung lagi, bla 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 gitu. Disambung lagi, bla bla bla. Nah ini menjadi kurang. Kualitas tulisan kita, artikel kita itu menjadi kurang. Padahal dari satu abstrak ini saja kita sudah mendapatkan begitu banyak informasi. Contoh misalnya di dalam metode penelitian, Ibu mengatakan bahwa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan minat belajar siswa menggunakan kuesioner. Itu dalam kurung, atau misalnya seperti yang digunakan oleh ini siapa tahun berapa, siapa tahun berapa gitu. Jelas ya? Oke.
Oke, berikutnya. Apalagi, jadi paling tidak dari abstrak ini sebenarnya atau dari artikel ini kita bisa mendapatkan antara 4 sampai 5 yang bisa memperkuat tulisan kita. Tergantung mana, pada sisi mana kita ingin memperkuat tulisan kita tersebut. Coba perhatikan poin ketiga. Pada kelompok siswa yang memiliki minat tinggi, terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning dan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran konvensional. Sambung poin 4. Pada kelompok siswa yang memiliki minat rendah, tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning dan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pembelajaran konvensional. Dari dua informasi ini pada poin ketiga dan poin keempat, ketika Bapak Ibu menemukan hasil penelitian Bapak Ibu menemukan bahwa ternyata dari siklus 1, 2, dan 3 misalnya, katakan 3 siklus, katakanlah si A, si B, dan si C tidak mengalami sebuah peningkatan yang signifikan, apa yang bisa Bapak Ibu tuliskan di dalam pembahasan Bapak Ibu? Ya, apa yang bisa Bapak Ibu tuliskan? Ya. PPG sederhana saiki. Apa yang bisa kita tuliskan ketika kita menemukan, katakanlah misalnya begini. Selesai dari, katakan ya, ini bahasanya sementara tidak begitu kuat karena sangat spontan. Setelah dilakukan penelitian dalam 3 siklus, misalnya begitu, ternyata hasil belajar siswa dengan kode misalnya A, B, C, D tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Ya. Ini pada poin pembahasan ya Bapak Ibu. Ini pada poin pembahasan. Maka kemudian apa yang bisa kita diskusikan? Apa yang bisa kita diskusikan dari kanun tersebut? Kurang sih deh, kurang 15 menit deh. Izin Pak, untuk menjawab. Ya silakan. Boleh kembali ke kembali ke abstrak. Oke. Bapak Ibu mohon untuk yang tidak bicara bisa dimatikan mic-nya. Ya, silakan Ibu. Jadi tadi dari kalimat yang tadi bisa dilanjutkan mungkin ini Pak ya. Jadi dimungkinkan hal tersebut terjadi akibat kurangnya minat belajar. Ya. Bla 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 dalam kurung atau yang dikutip dari penelitian siapa? Trisdiono 2019. Oke. Mungkin Pak itu. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Maka kemudian ketika kita di dalam pembahasan menuliskan kondisi ini, tindak lanjut kita pada bab berikutnya, kalau di dalam laporan berarti pada bab 5, kalau di dalam artikel berarti pada bagian simpulan dan penutup dan saran, apa yang bisa kita tuliskan kemudian di sana? Saya Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, ini hanya kemungkinan gitu ya Pak. Ya. Mudah-mudahan benar. Jadi dengan model pembelajaran seperti ini hanya berpengaruh terhadap siswa yang mempunyai minat tinggi dalam belajar. Jadi tadi dalam abstrak kan dijelaskan bahwa untuk siswa yang berminat rendah itu tidak berpengaruh gitu Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Nah kemudian kalau bahasa sarannya, sekali lagi,
Ya, dari penelitian kita, ternyata bahwa siswa dengan kode A, B, C, D, ya, dalam 3 siklus atau 2 siklus, kenaikannya itu tidak signifikan. Kenaikan peningkatan hasil belajarnya itu tidak signifikan. Nah, kemudian dengan mengubah model pembelajaran mungkin, Pak? Atau kita sudah masuk kesimpulan saran, Bu. Jadi ini kan pada bagian pembahasan ya. Iya. Ini pada bagian pembahasan. Kalau merubah model berarti kan nanti melakukan penelitian baru ya, Pak. Iya. Ini kan pada pembahasan ya. Iya. Mungkin pada pembahasan ini kan akan kita tindak lanjuti di simpulan dan saran. Kalau simpulan, hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran kan tidak perlu kita sampaikan. Nah, ini kan tidak ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran, katakan begitu. Maka kemudian ini kan masuknya ke saran. Maka apa yang bisa kita tuliskan pada posisi saran itu, saran yang kita sampaikan? Boleh saya tambahkan, Pak? Ya, silakan Ibu. Ya, untuk meningkatkan minat belajar siswa, maka untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka minat belajar siswa ditingkatkan melalui metode bla bla bla. Terima kasih. Ya, kalau itu kan kalau memang penelitian kita sudah terkait dengan minat ya. Oh ya. Nah, kebetulan ini penelitian kita tidak ada hubungannya dengan minat. Maka sarannya yang bisa kita sampaikan itu tadi masih bisa ya. Itu tadi kita pertajam bisa. Tapi salah satu yang mau saya contohkan adalah sarannya adalah ya, untuk penelitian berikutnya atau penelitian lain misalnya gitu perlu ditambah dengan misalnya dengan variabel minat belajar. Itu. Artinya ketika dari data awal ternyata bahwa dengan kondisi seperti apapun siswa ABCD ini atau siswa XYZ itu ternyata bahwa tidak terjadi sebuah peningkatan yang signifikan. Katakan ini mata pelajaran matematika gitu. Nah, maka ketika kita akan melakukan penelitian matematika, mungkin perlu ada minat, ada motivasi gitu. Selain dari hasil belajar. Gitu. Maka kemudian kan muncul bahwa ternyata memang ketika minat belajar matematikanya rendah, hasil belajarnya itu tidak meningkat secara signifikan meskipun itu sudah menggunakan model pembelajaran yang sangat variatif. Gitu. Sehingga kemudian kan kita tidak pernah lagi mengatakan bahwa si A itu istilahnya bodoh, enggak. Tapi memang minat belajar di matematika memang kurang. Ya. Nah, khusus dalam kasus tentang bagaimana meningkatkan kualitas artikel kita, bahwa sebenarnya yang kita simpulkan dan kita sarankan itu harus ada di dalam pembahasan. Sering kan kita menemukan bahwa sarannya itu tahu-tahu ujuk-ujuk kalau orang Jawa mengatakan, gitu. Tahu-tahu muncul disarankan kepala sekolah memfasilitasi guru untuk melakukan penelitian. Padahal di dalam pembahasan kita sama sekali tidak muncul tentang kendala yang Bapak Ibu hadapi. Misalnya kendala yang Bapak Ibu hadapi ketika sedang melakukan penelitian, ada saja kepala sekolahnya memberi tugas A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Nah, kalau itu Bapak Ibu kemudian bahas, gitu. Bapak Ibu lakukan pembahasan, clear ketika Bapak Ibu di dalam sarannya mengatakan bahwa kepala sekolah sebaiknya memfasilitasi guru di dalam melakukan sebuah penelitian. Pernah membaca bahwa tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu muncul di situ adalah pohon anggur gitu. Analoginya seperti itu. Ya. Nah, itu nanti yang akan kita bersama-sama diskusikan. Bagaimana bahwa ketika Bapak Ibu menyimpulkan itu pasti ada di dalam pembahasan, ketika Bapak Ibu memberikan saran itu pasti ada di dalam pembahasan. Salah satunya itu tadi. Mentok. Ini ABCD 3 siklus kenaiknya tidak signifikan.
Sementara yang lainnya kenaikannya sangat signifikan. Dari tadinya rata-rata kelas itu 7, rata-rata kelas menjadi 9. Tadinya siswa ada yang nilainya tadinya 5, dia sudah berubah menjadi 7. Tetapi ini dari awal nilainya 6, naiknya cuma jadi 6,5. 2 siklus ABCD ini tidak peningkatannya tidak signifikan. Tetapi dia tidak menyumbang terlalu jelek terhadap misalnya KKM. Sekarang bahasa KKM apa ya? Kok lupa lagi. KBM. KBM ya, ketuntasan belajar minimal ya. Begitu. Nah, kemudian kan muncul di dalam saran. Kita sampai jam berapa Pak Legiman? Jam 15, Pak. Pukul 15. 15 ya cukup ya. Ya, baik. Saya agak Saya nggak ada sedikit. sesi tanya jawab, saya ada langsung tanya jawab tadi ya. Oh. Ya, oke silakan, masih 3 menit. Ya, saya sedikit percepat saja untuk penyajian data. Nah, kuncinya Bapak Ibu ketika penyajian data, kita kan dalam menyajikan data, ya, sudah share screen belum? Belum ya? Bentar, saya share screen. Ketika kita menyajikan data, sebenarnya kan ada 4 cara. Ada 4 cara, yaitu lewat narasi, kemudian menggunakan tabel, menggunakan grafik, dan menggunakan gambar atau foto. Ya. Kemarin sudah sempat kita bahas sedikit. Kapan kita menggunakan tabel, kapan kita menggunakan grafik, kemudian kapan kita menggunakan foto. Yang pasti, yang harus kita perhatikan betul, bahwa tabel atau grafik atau gambar atau narasi atau foto itu melengkapi teks dan tidak menduplikasi teks. Contoh sederhana begini. Di dalam tabel itu disebutkan misalnya siswa yang mendapatkan nilai 10 itu ada 2 siswa. Jelas ya? Bisa digambarkan ya? Mohon maaf, ini tabelnya tadi kok lupa nggak saya sampaikan. Sekali lagi saya ulangi, dalam tabel itu disebutkan di situ nilai dengan siswa dengan nilai 10 itu jumlahnya 2 orang siswa. Nah, kemudian di dalam teksnya berdasarkan tabel nomor 1 di atas terlihat bahwa siswa yang mendapatkan nilai 10 berjumlah 2 siswa itu namanya menduplikasi. Antara tabel dengan teks itu menduplikasi. Nah, kalau Bapak Ibu, langkah yang paling sederhana dulu, ketika Bapak Ibu menyampaikan data itu bisa data yang setengah mentah, tidak selalu data yang matang. Jadi misalnya nilai rintang nilai 0 sampai 5 berapa dan seterusnya. Kemudian di dalam teksnya, Bapak Ibu bisa bicaranya begini. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 5 atau di bawah KKM sejumlah sekian persen. Jelas? Di dalam tabel kita tidak memunculkan, ya. Di dalam tabel kita tidak memunculkan tentang jumlah atau persentase siswa yang pada posisi KKM-nya kurang. Tetapi di dalam teks kita menyimpulkan. Jelas ya? Ya. Termasuk misalnya di dalam grafik, ketika Bapak Ibu mengatakan menggunakan grafik, katakan grafik batang gitu ya, grafik batang, kemudian Bapak Ibu antara siklus 1 dengan siklus 2 terlihat perbedaan. Di situ Bapak Ibu tuliskan bahwa di siklus 2 KKM-nya 80%, di siklus 1 KBM-nya 50% gitu. Kemudian Bapak Ibu di dalam teksnya kembali mengatakan, berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pada siklus 1 siswa yang sudah melampaui KKM mencapai 50%, pada siklus 2 mencapai 70%. Itu namanya duplikasi antara grafik dengan teks. Maka ketika Bapak Ibu menyebutkan itu, Bapak Ibu bisa jelaskan di sana. Di dalam teksnya misalnya, berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah siswa secara signifikan yang melampaui KKM antara siklus 1 dengan siklus 2. Jumlah siswa yang meningkat 20% jumlah siswa yang mengalami kenaikan KKM, memperoleh KKM. Jadi kita menghubungkan antara
persentase siklus pertama dengan persentase siklus kedua. Tidak lagi menyebutkan bahwa yang mencapai KKM pada siklus 1 50%, pada siklus kedua 80%. Tapi kita tinggal mengatakan bahwa terjadi penambahan atau peningkatan sejumlah 30% siswa yang melampaui KKM. Itu yang dikatakan tidak mendipublikasi. Teks mengarahkan pembaca kepada hal yang harus diperhatikan di dalam tabel atau grafik atau gambar. Ketika Bapak Ibu menyampaikan di situ, Bapak Ibu menampilkan foto tentang suasana pembelajaran, maka Bapak Ibu harus menjelaskan di sana. Arahkan. Center of focus dari foto Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan di dalam laporan Bapak Ibu itu apa? Apakah gurunya yang bagaimana sedang mengamati kelompok per kelompok, ataukah suasana pembelajaran siswanya? Maka ketika Bapak Ibu ingin menunjukkan bahwa gurunya, karena pembelajaran kelompok katakan, Bapak Ibu ingin menunjukkan di sana bahwa guru ternyata betul-betul memfasilitasi kelompok demi kelompok, maka Bapak Ibu harus sandingkan dua foto. Di siklus pertama misalnya gurunya sedang duduk di meja atau duduk di kursi ya? Duduk di kursi. Duduk di kursi ya. Gurunya sedang duduk di kursi, kemudian di foto yang berikutnya gurunya sedang mengamati siswa belajar di dalam kelompok. Maka kemudian Bapak Ibu menjelaskan berdasarkan adanya perubahan aktivitas guru di dalam memfasilitasi siswa belajar sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Pada siklus kedua guru memfasilitasi siswa, mengamati siswa, mendampingi siswa kelompok per kelompok, maka terjadi peningkatan hasil belajar seperti yang tersaji pada grafik nomor 1 misalnya begitu. Nah, disitulah kualitas dari pembahasan kita akan menjadi semakin kuat. Maka penting dokumentasi dari setiap kegiatan kita menjadi sangat penting. Ini sebenarnya bagian dari tadi bahwa ketika kita membuat tabel, kita tidak mendiskusikan semuanya, tetapi pada poin-poin penting saja mana yang harus kita diskusikan. Kemudian ketika kita membahas atau menjelaskan tabel, selalu katakan tersaji pada tabel atau grafik berapa, nomornya itu harus disebutkan. Jangan mengatakan tabel di atas, padahal di atas ada 5 tabel. Pembaca kan akan menjadi bingung, ini yang dimaksud tabel yang mana? Ya, tapi kalau kita katakan bahwa berdasarkan tabel nomor 1, kemudian dibandingkan dengan tabel nomor 2, maka jelas terlihat bahwa catatan di bawah tabel itu bisa, misalnya kalau dari sumber primer, hasil penelitian, atau sumber dari yang mana. Begitu dulu Bapak Ibu, mohon maaf kalau mungkin terlalu cepat, karena memang ternyata waktu. Silakan Pak Legiman, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Pak Ardi ya. Kita tepuk tangan untuk Pak Ardi, Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu yang hormati, mohon maaf ini ya, ini untuk sesi kedua sudah tercover pada sesi penyampaian materi, yaitu materi langsung tanya jawabnya. Sehingga untuk sesi tanya jawab ini terpaksa kami tiadakan karena waktunya sudah lewat nih ya. Ini pukul 15 sampai 15 lebih 5 ya. Ini mohon maaf ya antusiasme Bapak Ibu. Apabila materi ini masih belum puas, Bapak Ibu silakan nanti selalu berhubungan dengan kami, dengan Pak Arli, Pak Wendy, saya, Bu Woro ya, kapanpun, dimanapun ya. Terutama bisa ditanyakan lewat Google Classroom-nya. Jadi di situ ada wadah yang perlu kita gunakan untuk ya saling komunikasi antara Bapak Ibu dengan kami ya. Sehingga apabila ada hal-hal yang belum bisa disampaikan, perlu penjelasan, bisa kita sharingkan di Google Classroom ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu untuk sesi penguatan kualitas artikel yang intinya bagaimana menulis artikel ilmiah itu sesuai dengan kaidah penulisan,
bagaimana penulisan parafrasenya, bagaimana cara mengutip, bagaimana cara mencari sumber yang boleh katakan ya bisa dipertanggungjawabkan ya. Mudah-mudahan dengan adanya ya materi ini Bapak Ibu sudah semakin yakin dan insya Allah ini akan kita tindak lanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Untuk itu sesi ini kita akhiri ya. Pak Lagiman, mohon maaf Pak Lagiman. Oke, silakan Pak Adi. Ya, Bapak Ibu nanti akan saya share di grup WA karena kelupaan tadi belum saya upload di Google Classroom. Nanti juga akan kita tindak lanjuti. Untuk tugas dari materi ini, Bapak Ibu. Ya, itu. Silahkan saya share dulu untuk anunya. Untuk tugas dari materi ini, Bapak Ibu mencari 10 artikel dari 10 jurnal. 10 artikel dari 10 jurnal. Usahakan ya. Ya, kalau misalnya ketemunya 10 artikel dari 6 jurnal silakan atau 7 jurnal, tapi jangan sampai 10 artikel itu dari 1 atau 2 jurnal saja. Usahakan 10 artikel dari 10 jurnal. Tentu saja kembali mengacu kepada relevansi dari penelitian kita. Ya. Pak Arli, ini tabelnya bisa di-share di Google ya? Ya, nanti ya. paling tidak di grup WA dulu. Nanti habis ini di grup WA paling minimal. Bapak Ibu, silahkan tuliskan judul artikelnya, kemudian nama penulis dan nama jurnal. Nama penulis dan nama jurnal. Kemudian isinya, dalam artian isi itu, bagian mana yang akan Bapak Ibu gunakan, yang akan Bapak Ibu kutip. Jadi isinya pada bagian mana. Kalau tadi misalnya contoh tadi, maka pada poin yang ketiga dan 4 tadi misalnya. Ya. Kemudian rancangan kutipan Bapak Ibu seperti apa kira-kira dari situ. Ini berarti sekaligus Bapak Ibu melakukan sebuah parafrase. Jelas? Di rancangan kutipan itu parafrasenya ya Pak? Betul. Tadi kalau yang kita contohkan tadi, di dalam isinya itu mengatakan bahwa bla bla tadi, minat dipengaruhi oleh minat belajar tadi, ya 3 dan poin 3 dan 4 tadi toh. Kemudian rancangan kutipannya dikatakan bahwa hasil belajar itu juga dipengaruhi oleh misalnya minat belajar gitu. Oke? Ya. Jelas? Jelas. Baik yang di tingkat dasar maupun yang di tingkat lanjut dipersilahkan membuat ini gitu. Ya. Karena kalau untuk yang di tingkat dasar kan sekaligus nanti harapan kami sekali lagi Bapak Ibu sampai kepada bagian metode penelitian hasil karya Bapak Ibu dari kegiatan ini. Terima kasih Pak Legiman, itu tambahan saya. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Ardi ya. Jadi tambahan untuk Bapak Ibu ya, ini sifatnya wajib Bapak Ibu karena untuk bahan pembahasan insya Allah besok ya. Itu harus kita bahas bareng-bareng supaya kita lebih mantap lagi untuk menulis jurnal dengan tepat ya. Ya, mungkin itu untuk sesi penguatan kualitas artikel dari Pak Dr. Harry Trediono SEMM ya. Kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Untuk waktu kami kembalikan kepada Wendy Prayitno MT ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus Bapak Ibu untuk Pak Harli dan Pak Legiman sebagai moderator. Terima kasih Pak Harli dan Pak Legiman. Terima kasih. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, jadi setiap sesinya itu nanti kita akan ada tugas. Mohon Bapak Ibu jangan beranjak dulu. Mohon maaf Bapak Ibu jangan beranjak dulu. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu jangan beranjak dulu. Jadi setiap sesinya itu akan ada tugas yang sifatnya itu kita ingin mengukur sejauh mana pemahaman Bapak Ibu ya. Apalagi untuk kelompok lanjut karena harus memastikan Bapak Ibu benar-benar paham karena kita akan menghasilkan produk itu intinya. Jadi jangan khawatir setiap tugas itu harapannya tidak menjadi beban karena memang tujuannya sampai ke sana Bapak Ibu. Nah, yang kedua mengingatkan lagi Bapak Ibu setiap sesi ada presensi ya. Setelah ini setelah nanti kita tutup silakan Bapak Ibu melakukan presensi melalui Google Classroom. Di situ sudah ada link untuk presensi. Sekaligus Bapak Ibu untuk melakukan refleksi.
ya, melakukan refleksi. Seperti itu Bapak Ibu tambahan dari saya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait dengan hal-hal teknis. Oh ya, Bapak Ibu, mohon besok kalau masuk lagi ke sesi ini, ke forum kita, gunakan nama Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf bagi kami yang masuk namanya tidak sesuai dengan data peserta kami akan reject atau remove gitu. Kami sangat menghargai Bapak Ibu yang telah membayar masuk ke sini, nanti tahu-tahu ada yang masuk ilegal kan kita tidak tahu. Tapi kalau dengan nama Bapak Ibu, kami akan. Mohon maaf tadi kejadian ada peserta menggunakan nama iPhone, jadi ya langsung saya reject gitu kan tanpa saya konfirmasi. Ternyata peserta dalam perjalanan menggunakan handphone tanpa mengganti nama. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya sekedar mengingatkan. Berikutnya, besok pagi kita masih ada sesi tatap muka. Masih ada sesi tatap muka. Besok pagi masih ada tatap muka sekitar 2 jam terkait dengan penulisan pendahuluan. Dilanjutkan, maksud saya tatap muka secara pleno. Dan nanti akan dilanjutkan per kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang nanti akan kami sampaikan, kami informasikan melalui WA Group, sehingga nanti Bapak Ibu akan berkelompok dengan narasumber siapa. Jadi kami belum menentukan, jadi kami baru akan menentukan sore malam hari ini bersama tim nanti pembagian kelompoknya. Saya kira nggak ada masalah siapa dengan siapa gitu Bapak Ibu. Bahkan nanti di luar forum itu pun kalau mau diskusi secara japri, secara mandiri dengan narasumber yang lain, saya kira nggak ada masalah. Bagi saya Pak Hali, saya kira nggak ada masalah Pak ya lintas peserta. Gitu. Ya, siap. Ya. Begitu juga Pak Lagiman dan Bu Oro. Oke, sebelum saya... Sebentar. Jadi Bapak Ibu nanti tetap produk-produk Bapak Ibu itu akan kami panel, jadi akan kami diskusikan berempat gitu. Jadi sehingga tidak masalah ketika Bapak Ibu lintas narasumber, tidak masalah. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah dikelompokkan ke dalam kelompok, mohon itu bisa dipatuhi. Tapi ketika Bapak Ibu memang membutuhkan diskusi dengan narasumber lain, dipersilakan. Tetapi yakinlah bahwa ketika karya Bapak Ibu itu akan kami diskusikan berempat. Gitu. Jadi Bapak Ibu pasti karya Bapak Ibu akan sudah menjadi kesepahaman kami berempat. Harus apa yang harus, misalnya perlu tindak lanjut dari Bapak Ibu, itu pasti akan Bapak Ibu harus tindak lanjuti. Dan itu sudah kesepahaman kami berempat. Itu Pak Wendy tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hali sudah melengkapi. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekali lagi untuk mengingatkan bahwa selalu ada tugas untuk Bapak Ibu sendiri. Yang kedua terkait dengan presensi dan refleksi. Presensi 2 kali dalam 1 hari, pagi dan sesi siang, sesi pagi dan sesi siang. Jadi setelah itu selesai nanti Bapak Ibu presensi dan melakukan refleksi untuk evaluasi bagi kami. Terakhir sebelum saya tutup Bapak Ibu, mungkin ada yang mau konfirmasi, silakan. Bapak tanya sebentar, untuk refleksinya berarti sehari 1 ya Pak ya? Sehari 1. Kita kirim ya? Ya. Oke. Di akhir semua sesi pokoknya. Oh ya. Di situ kan Bapak Ibu untuk mengungkapkan perasaan pembelajaran hari ini seperti apa. Dalam arti tanda kutip perasaan itu dari hal-hal yang Bapak Ibu pahami, kemudian harapannya besok pembelajaran seperti apa, nah seperti itu. Jadi untuk bahan kami. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih. Presensi itu setiap selesai materi Pak ya? Presensi. Bukan setiap materi Pak. Jadi dalam 1 hari ada 2 sesi pagi dan sesi siang. Sesi pagi presensinya dilakukan di akhir sesi pagi. Sesi siang presensinya dilakukan di akhir sesi siang atau pas sore hari. Gitu kan. Nah, kalau yang refleksinya 1 ya? Refleksinya 1. Siap. Nah, tetapi kan karena ini presensinya melalui Google Classroom, oleh karena itu nanti Bapak Ibu masuknya ke Google Classroom. Nah, ini saya lihat di Google Classroom untuk kelas dasar masih ada yang belum bergabung. Ada Pak Ali Usman, ada Pak Ahmad. Kalau nggak salah Pak Ahmad nih, Bima Ahmad 2018. Ada Bu Sriwindra 292 ini belum bergabung. Artinya belum bisa presensi. Saya khawatir kalau tidak ada presensi nanti dampaknya ke sertifikat Bapak Ibu. Saya sudah presensi Pak. Mohon maaf Pak, saya presensi dari kemarin Pak. Selesai materi. Oh gitu. Iya, akunnya berarti double ya? Berarti mungkin akunnya double. Saya belum bisa bergabung. Itu yang saya tanya kemarin Pak, akunnya itu saya terlanjur akun saya yang lama Pak. Mau bertanya Pak Akun Randy. yang mana? Sebentar Bu. Ada nama Ahmad di situ, Ahmad. Pak mau bertanya Pak.
Bentar Ibu ya, selesai punya Pak Ahmad dulu. Jadi yang Pak Ahmad ada itu nama. akunnya apa Pak, nama Akunnya- emailnya? Nama email Ahmad gitu Pak. Diawali dengan Ahmad 1975. Bukan yang Bima Ahmad ya? 1997. Itu kemarin saya mau ganti itu yang saya tanya Bapak itu. Oke. Kalau gitu saya hapus saja, Iya. saya reject gitu, oke, supaya tidak Iya, Pak. berulang-ulang. Oke, clear ya Pak ya? Setiap kali saya itu Pak. Ya siap Pak, siap. Oke, sip. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, berikutnya tadi Bu Iya, siapa? sama-sama Bapak. Bu Yuli, Pak. Bu Yuli, Bu Tuti Ya. Yuliati, silakan Bu. Ya. Mau tanya itu yang mencari 10 artikel, saya ingin tahu tabelnya. Tadi tidak nututi Pak nulis. Oh, Mau nanti di-screen. akan diposting sama Pak Hali di grup, di WA grup, ya. Oke. Nanti juga kita masukkan di Google Classroom. Ya. Oh, terima kasih Pak Wendy. Sama-sama Ibu. Saya Ada Pak lagi? Wendy. Saya. Ini besok mulai Silakan, jam Bu berapa Emma. ya? Oh iya, saya Pak kemarin Siapa dulu nih Bu Emma ya? 2 hari ini, Pak. Jadi belum bisa masuk ke Google Classroom. Oh ya, Ibu tolong kirim emailnya. Oh iya. Ya, terus nanti saya masukkan ya. Oke. Mungkin Terima ada kasih, Pak. kesalahan satu huruf aja di email nggak masuk. Nanti saya undang. Iya, Pak. Ya. Pak Wendy, Oke, untuk sip. besok pagi mulai jam berapa ya Pak? Tetap jam 9 Ibu. Jadi semua jadwal kita ada di panduan, semua sesi kita mulai dari jam 9 pagi. Hanya selesainya itu bisa berbeda-beda. Dalam arti yang tatap mukanya. Tatap muka yang secara pleno seperti ini, mulai hari besok itu satu materinya hanya 2 jam. Sisanya nanti melalui Vicon, tetapi mungkin tidak pleno, per kelompok. Atau melalui LMS atau WA Group gitu. Jadi yang sesi secara pleno hanya 2 jam. Katakanlah besok pagi materi tentang penulisan pendahuluan. Penulisan pendahuluan itu materinya kalau nggak salah ada 4 jam atau 8 jam, saya lupa, 8 jam. Nah, 2 jamnya itu secara pleno, 2 jamnya itu secara kelompok menggunakan Vicon, nah sisanya melalui LMS. Jadi tidak seperti ini penuh dari pagi sampai sore menggunakan Vicon. Ya, berarti artinya nanti Bapak Ibu bisa nyambi yang lain silakan kalau itu bisa gitu kan. Sambil masak juga boleh kalau Ibu bisa ya. Gitu Ibu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak Wendy. Pak Parsi Pak. Silakan, Pak Wendy. Iya. Untuk tugas-tugas tadi Pak, ini kita kumpulkan paling lambat besok pagi atau masih ada waktu hari-hari berikutnya? Pengumpulan Cepatnya tugas. aja, Pak. Ya. Oh. Takutnya begini, sudah keburu masuk ke membahas yang lain, itu tidak selesai, padahal nanti akan digunakan di pembahasan. Misalnya gini, Bapak bicara tentang seperti tadi yang disampaikan Pak Hali tentang kutipan-kutipan yang akan diambil gitu kan, tampil tadi. Padahal nanti itu akan dimasukkan dalam materi kajian teori. Nah, pada saat kita bicara kajian teori, Bapak Ibu belum mendapatkan itu kan agak kesulitan nanti. Nah, itu Bapak. Iya. Terima kasih Pak Wendy. Ya, baik. Ya. Saya apa lagi? Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Cukup? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau nanti tahu-tahu muncul pertanyaan, silakan bisa disampaikan di grup ya Bapak Ibu ya. Silakan. Sebisa mungkin segera kami bantu untuk menjawab. Kami berempat ada di WA Group semua, jadi kami juga berusaha untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi hari ini Bapak Ibu telah selesai dengan baik. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat, menjadi barokah dan bermanfaat sebagai ilmu Bapak Ibu. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita lafalkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai ketemu besok pagi. Salam sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live. Bapak Ibu Narsum, jangan keluar dulu. Setelah ini kita langsung rapat evaluasi dan persiapan untuk besok pagi. Lanjut aku. Apa? Iya, Ada foto lagi ya Pak? Oh ya, nggak foto. Oh iya, lupa ya sesi ya. Sesi foto hari ini, betul. Foto sore ya. Boleh foto sore dulu, ayo sesi foto sore dulu. Foto. Ayo semua diaktifkan dulu.
Oke. Lupa, nih, yang suka selfie pasti nunggu-nunggu ini. Paling tidak buat laporan ya kalau Bapak Ibu hadir ya. Gitu. Baik. Ya, ini Pak Nur Said belum muncul, Bu Ripka, Bu Niputu, Bu Aris. Baik. Kelompok pertama. Ya, kan saya foto. Bentar. Oh, Bu Rika baru gabung. Bentar. Ada yang baru gabung. Mungkin udah terlanjur keluar tadi. Oke. Sudah ya? 1, 2, 3 yang paling cantik. Oke. 1 dulu. Gimana nih? Sebentar Gimana? ya. Oke. Nggak bawa mobil. Sesi kedua. Kelompok kedua ada Bu Rahayu, Pak Susilo, Pak Nur Said belum muncul, Bu Niputu, Bu Aris, Bu Rumini. Oke. Senyum dulu, cis kacang buncis. Oke. Sudah saya share di kelompok dasar, nanti saya teruskan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikeluarkan enggak? Bentar, habis ini Pak. Atau biar ditunggu keluar sendiri? Keluarkan Iya. bisa. Berontak terus keluar itu aja. Oh, komisano itu ya. Oke. Tuh, top bisa. Diremap bisa dia. Ya, sebentar. Nanti kalau masih agak lama ya udah kita pakai akun yang lain. Ya, Aku lali akun liyane lali aku. Oke, 5 menit ya. 6 menit lah. Nanti 15.30 Pak Harli. Mawaro gimana? Training sekolahan? Pusat apa? Pusat. Duwe apa? Mbak Listrik. Woro pasang genset sih, listriknya entek, mati. Nah. Atau jangan-jangan ini tuh, pulsa listriknya habis, alasannya mati listriknya. Padahal sing lali pulsane rung tuku. Ada pertanyaan, tugas kalau bisa diberi contoh satu Pak. Nah ini. Waduh, ya engko bengi. Delengke. Ya. Nah, iki wis teler iki. Mulai teler Ya, tengah-tengah. keren baik. Cuman kita bahas dulu ya Pak Ali ya. Oke. Bahas delo bae nek kesel ki engko. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf yang masih ada di sini ya. Terpaksa kami harus menutup sesi ini. Dengan amat sangat terpaksa kami harus menutup sesi ini. Forum ini karena ingin kami gunakan untuk meeting ya Bapak Ibu. Terima kasih, salam sehat selalu Bapak Ibu. Nanti yang narasumber nanti kembali masuk ya Pak. Oke, siap.